سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semua kita dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi ini sampai selesai tausiah ini nanti semua kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapannya. Karena pagi ini bisa jadi banyak orang yang tertidur dan tidak sholat subuh. Satu. Yang kedua, bisa jadi pagi ini ada yang sudah selesai dia sholat subuh di rumahnya tanpa jamaah dan dia tidur. Ini yang kedua. Yang ketiga, tadi masjid ini ramai. Penuh ini, sampai keluar pun ada. Tapi begitu selesai salam, selesai masih zikir ya. Kebetulan tadi saya keluar ya, banyak yang pulang. Selesai doa, banyak juga yang pulang. Artinya, tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah, petunjuk, dan kebaikan dalam hidup ini. Makanya saya ingin mengatakan mudah-mudahan semua kita termasuk orang yang beruntung pagi ini. Sama kembali kita memuja dan memuji Allah Jalla wa'ala. Semua kita adalah milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan semua kita bisa bersama dengan Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kalau tak salah ini Ramadan yang ke 20 ya. Berarti nanti malam masuk malam 21. Ini Ramadan yang ke-20. Berarti sampai nanti sore berbuka kita sudah menjalani 20 hari puasa.
Itu dia. Pertanyaannya adalah, mau masuk 20 hari puasa ini, apa yang kita rasakan? Apa rasa dari puasa yang sudah kita jalani? Pertama, supaya kita bisa periksa, kita sudah sampai belum pada tingkatan-tingkatan yang diinginkan dari puasa itu sendiri. Pertama, apakah kita sudah merasa dekat dengan Allah itu, sehingga kita merasakan dalam hidup ini indahnya bertuhankan Allah. Yang pertama, sudah ketemu belum merasa itu? Ya jawab sendiri aja dalam hati. Satu. Yang kedua, puasa yang telah kita jalani selama ini, apakah sudah menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya? Apakah hati kita itu semakin lembut atau semakin kasar ya? Apakah hati kita itu semakin baik atau semakin bakhil? Apakah kita itu sudah semakin dermawan atau tidak? Apakah selama mau menjalani puasa ini kita semakin baik atau tidak? Atau kita semakin tamak rupanya, kita semakin rakus, dan kita ternyata tidak punya hati nurani. Apakah Ramadan yang sudah kita lalui ini sudah semakin melembutkan hati kita? Atau ternyata hati itu tak bergerak sama sekali, tetap saja. Sehingga puasa yang kita lakukan hanya sebagai sebuah rutinitas yang tanpa kita sadari ternyata kita masuk pada kelompok manusia yang Allah katakan, rubbas shaim laisa lahu min syiyamih illal ju' wal antus. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan puasa apa-apa, pahala apa-apa dari puasanya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya lapar dan haus saja. Apakah itu kita? Karena ke depan ini tinggal 9 hari, 20 hari puasa yang kita lakukan harus sudah memberikan efek yang hebat, dampak yang luar biasa terhadap kita yang puasa ini. Setelah syariat kan, kenapa kau puasa? Perintah Allah. Kenapa Allah memerintahkan? Jawaban kita, la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang takwa. Ini kan kajian lama udah itu. Yang kadang-kadang takwa itu pun tak kabar, tak tahu apa itu takwa itu. Ya, kita ini mengaji gitu. Mengaji ini menjadikan kita semakin banyak bermuhasabah akan diri kita. Saya mau ajak kita ngaji lebih dalam sedikit pagi ini. Mudah-mudahan semuanya tidak dalam keadaan ngantuk, sehingga bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Kalau saya ditanya, untuk apa Allah itu mewajibkan puasa kepada kita? Saya mau sampaikan kalau puasa yang kita laksanakan ini adalah supaya kita menyadari sesungguhnya, sepenuhnya, sebenarnya bahwa ini adalah bentuk cinta
dan kasih sayang Allah kepada kita. Makanya kita disuruh puasa. Jadi puasa yang kita lakukan karena sayang dan cintanya Allah dengan kita. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Allah itu. Allah itu pengen kita dekat, maka kita puasa. Supaya kau dekat sama aku, kata Allah, puasalah kau. Ada apa rupanya dengan puasa? Puasa itu akan mensucikan diri kita. Maka ada yang mengatakan puasa ini adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwamu. Dari apa? Dari sifat syaitaniyah, sifat setan, wal bahimiyah, dan kebinatangan. Ternyata pada diri kita ini ada sifat setan, ada sifat binatang. Inilah yang mau dibersihkan dengan melaksanakan ibadah puasa ini, sehingga kita menjadi orang yang suci. Makanya hari raya itu disebut dengan Aidil Fitri. Orang yang kembali kepada fitrah kesuciannya. Seperti anak yang baru dilahirkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah apa itu namanya fitrah? Suci, tanpa noda, tanpa dosa, tak ada dendam, tak ada benci, tak ada iri, tak ada dengki, tak ada bakhil, tak ada merasa diri lebih baik ketimbang orang lain, dan penyakit-penyakit yang lain-lain yang ada dalam hati kita. Supaya kita kembali kepada fitrah kesucian kita. Yang fitrah kesucian itu kembalinya tidak hanya di Aidil Fitri itu saja. Ini hanya sebuah tarbiyah. Kau berhasil tidak? Puasa ini hanya sebuah latihan. Bisa tidak dirimu kau sucikan dengan puasa yang aku wajibkan atas dirimu. Kalau tidak, maka kita akan seperti tungkah dalam belanga, tak berubah dengan yang lama. Umur awak sudah 40 tahun. Potong bahasa Bali, kecil dari sampai akil balik 15 tahun. Berarti yang 40 tahun umurnya sudah 25 kali puasa. Apalagi yang sudah 50 tahun puasanya umurnya, berarti sudah 35 tahun dia puasa. Persoalannya adalah, apakah Ramadan yang kita lakukan setiap tahunnya ini sudah mengembalikan kita kepada fitrah kesucian itu? Kan ada itu ayat berapa tuh? Al-Baqarah 183 atau 185 kalau saya tidak salah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, ketika hambamu bertanya tentang aku, maka katakan kalau aku ini dekat. Allah itu dekat sama kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Kan itu dia. Ujibu da'watad da'i. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka segala apa yang kau pinta kepada aku, itu akan aku kabulkan. Jangan asih aku aja yang mendekatimu, kau harus dekat dengan aku. Supaya kau dekat dengan aku, kau harus puasa. Karena dengan puasa akan membersihkan jiwamu. Kalau kau kotor sampai mampus, kau nggak akan pernah sampai sama aku, kata Allah. Kalau kau tetap kotor, maksud tetap kotor itu adalah kalau dalam dirimu itu masih ada sifat kebinatangan, sifat setan, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah sampai kepada aku, kata Allah. Karena Islam ini ajarannya identik dengan suci, kesucian.
tempat kita mensucikan diri ini ditempatkan Allah pada bulan yang suci. Bulan Ramadan itu kan dibilang bulan yang suci. Maka untuk membersihkan jiwa kita di bulan yang suci, yang di bulan yang suci itu diturunkan Al-Quran yang suci. Maka ada istilah nuzul Quran. Yang membawa Al-Quran itu yang katanya diturunkan pada bulan Ramadan, sahur Ramadan undila fihil Quran, itu dibawa oleh, kalau kita bilang, malaikat Jibril. Kalau orang Waraqah bin Naufal, seorang pendeta ketika itu, Khadijah yang datang menemuinya disebut dengan namus. Selain namus, jadi Jibril, namus, sama itu. Orangnya itu juga. Ada namanya Ruhul Amin, dia juga itu orangnya. Dan disebut juga Jibril itu dengan Ruhul Kudus. Apa Ruhul Kudus? Ruh yang suci. Makanya Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Yang membawa Al-Quran itu adalah orang yang suci. Dan tentunya yang menurunkan Al-Quran itu adalah Zat yang Maha Suci. Tengok, Zat yang Maha Suci, Ruhul Kudus, Ruh yang suci, yang menerima orang yang suci Muhammad itu, yang diturunkan kepadanya Al-Quran yang suci itu, diturunkan pada bulan apa? Bulan Ramadan yang suci, supaya orang yang beribadah, kita lah itu yang puasa dan mengisi dengan ibadah-ibadah, qama Ramadan wa shoma Ramadan, siangnya puasa, malamnya menegakkan malam-malam dengan sholat-sholat lail, itu menjadi orang yang suci. Kenapa harus suci? Karena sesuatu yang suci itu yang akan sampai kepada Zat Allah yang Maha Suci. Mana pernah nyampe ini, mana connect ini. Orang yang jiwanya kotor bisa sampai kepada Allah yang Maha Suci itu. Dari mana jalan ceritanya? Itu makanya saya mengatakan, saya bertanya kepada kita semua, coba rasa-rasa dulu. Ini cerita Allah, ini cerita rasa. Apa rasamu bertuhankan Allah? Apa rasamu setelah 20 hari melaksanakan ibadah puasa? Enggak ketemu, enggak ada. Rasanya letih, lapar, haus, lemas. Oh, cuman itu yang kita dapatkan setiap ketemu dengan Ramadan. Macam mana lah kita bisa masuk kelompok yang aidin wal faizin? Jadi jangan salah sebut. Minal aidin wal faizin, ya salah itu. Minal aidin itu salah. Aidin wal faizin. Macam mana kita bisa menjadi orang yang kembali kepada fitrah kesucian dan menjadi orang yang menang kalau ternyata Ramadan yang kita lakukan ini tidak memberikan efek apapun terhadap kita? Tidak mungkin sesuatu yang kita lakukan, tidak mungkin sesuatu yang kita buat tidak memberikan efek terhadap diri kita. Awak punya ladang semak, awak ambil cangkol, awak gegas, ada tidak bekas dari gegasan kita kalau betul-betul kita menggegas ladang kita yang semak itu? Itu yang saya maksudkan dengan efeknya. Jangan-jangan puasa ini makin tamak awak jadi orang, makin rakus. Oh, begitu tidak membuka semua ada depan awak tu. Gorengan sampai 8 macam. Kan lagi bubur kacang hijau, bubur sumsum, bubur pedas, la ilaha illallah. Minuman 4 macam. Lauk entah apa-apa nanti itu. Namanya selera Ustaz, cobalah. Jadi kalau selera kita yang kita ikutkan, kapan imsaknya?
Kapan kita menjadi orang yang qanaah dalam hidup ini? Qanaah itu merasa cukup, makan situ dia cukup gitu. Ini enggak, kau tidak kebelayan betul perutnya, tidak butuh makanan. Kadang-kadang ayah-ayah nih, tahu lah kadang-kadang anak awak tuh suka cagil. Mana makanan kesukaan ayah, yang tidak ditutupnya. Yang tidak dipintanya. Ya kan? Jangan dipunya ayah awak bilang. Saking takutnya lah awak bubur pedas tenan dimakan sama anak awak. Awak letakkanlah sembahyang maghrib pas depan sajadah awain. Jadi kalau ada anak awak ngambilnya, terkelih awak. Rupanya bukan anak awak yang ngambil bubur pedas tenan, kucing yang datang. Awak udah waladolin amin, amak begitu datang kucing ini habislah bubur pedasku dia tadi. Masalah baca ayat apa al-qari'ah. Al-qari'ah. Berhenti kucing tadi. Tak baca awak melangkah dia. Mal-qari'ah. Sedap hembutannya tu. Wa ma adraka mal-qari'ah. Makin berhenti kucing tadi. Begitu nak dekat mampus katanya. Barulah lagi kucing tadi. Kita kembali kepada kaji. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi tugas kita, enggak usah saya begini loh. Ini harus kita temukan lah. Ini harus kita dapatkan lah. Di mana kita bisa berdialog dengan Allah itu? Kalau tidak dalam keadaan lapar inilah. Dalam zikir-zikir kita merasa kita sedang dekat betul dengan Allah itu. Kita berdialog dengan Allah itu. Ini malam ujung-ujung Ramadan ini, mana buat kita? Jangan merasa handal kali awak udah terawih malam sudah cukup. Gak cukup itu. Nabi itu makin di ujung Ramadan makin kencang ikat pinggangnya. Awak tidak, makin ke ujung Ramadan makin ke kafe terus awak. Minum kopi sange kayaknya. Kadang sampai jam 2, setengah 3 baru pulang. Alasannya menunggu sahur gitu. Ada lagi tengah-tengah malam tu kena tak tidur apa, perut lapar, masalah Indomie. Asyik tembolok saja pikiran awak. Gak mau kita ujung-ujung malam tu kita semakin meningkatkan ibadah kita. Maka termasuklah kita bukan orang-orang yang tegak dengan solat malam itu. Ujung-ujung Ramadan ni Ustaz tapi gak tidur Ustaz. Kenapa rupanya gak tidur? Bukan mesti kalian solat tahajud. Ada solat taubat di sana. Ada solat hajat di sana. Ada solat tasbih di sana. Banyak yang bisa kita lakukan di ujung-ujung malam itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini bukan makin dekatkan diri kita sama perempuan awak. Jadi kalau dalam, mohon maaf ya, tapi kalau dalam kajian kami, kajian orang-orang yang bertarekat Naqsabandiyah itu, semakin malam itu adalah waktu kita untuk berdialog dengan Allah itu. Bukan banyak tidur. Tidurlah besok kerja, besok ngantuk. Kacau lah kita. Orang tak pernah tahu betapa hebatnya ujung-ujung malam itu. Maka Tuan Syekh Bersilam mengatakan, malam itu panjang, jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Karena kita tak pernah tahu apa rupanya kehebatan-kehebatan ujung malam tu. Maka malam tu lebih enak kita tidur ketimbang melaksanakan solat 2 rakaat. Kejadian-kejadian besar dalam Islam itu kapan terjadinya? Ujung malam. Mana pernah terjadi kejadian yang paling besar dalam Islam itu kejadiannya siang? Mana ada itu? Ujung malam semua. Ya, nggak percaya kita cek.
Isra Mi'raj kapan? Malam. Nuzul Quran kapan? Malam. Bukan malam dari jam 8 sampai jam 12 ya. Ujung malam. Tengok, tanya nanti anak Hafiz tuh. Berapa kali tuh ayat yang bercerita tentang ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wa siyabaka fatahhir wa rabbuka fakabbir. Satu. Ya ayyuhal mudammil qum min laila illa qalila. Sampai apa katanya? Di ujung tuh seapanya pun jadilah, 15 menit pun jadilah. Coba baca, tengok nanti surah Al-Muzammil. Tengok terjemahannya di mana. Nabi Muhammad lahirnya kapan? Karena orang Islam tak tahu lagi Muhammad itu kapan. Lahir Muhammad tuh malam, ujung malam tuh. Mau masuk ke Senin. Maka ketika pamannya Abdul Muthalib dari Mekah dia mau menuju ke rumah si Aminah. Kenapa dia mendatangi rumah Aminah? Karena ketika itu yang dilihat Abdul Muthalib adalah cahaya yang begitu macam siang. Rumah Aminah yang melahirkan baginda Nabi Muhammad ketika itu. Bayangkan macam mana itu. Dinobatkannya Muhammad Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul kapan? Malam. Dan kita tahu tak umur berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tahu awak coba umur 40 tahun. Kapan itu? Ku tahu tiada tuh aku petang diceritakannya. Pengukuhan Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun itu ketika turunnya Al-Quran yang diterimanya di Gua Hira itu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat simbol bahwa Nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan keberadaan Waraqah bin Naufal yang mengatakan bahwa yang mendatangi suamimu itu Khadijah sama yang mendatangi Ibrahim, yang mendatangi Nabi Musa, yang mendatangi Nabi Isa, itu jugalah yang mendatangi suamimu Muhammad itu. Itu penguatan dari Waraqah bin Naufal. Kalau istilah dalam agama namanya tauhid. Jadi peristiwa-peristiwa besar dalam Islam itu sendiri terjadi itu di ujung malam. Kenapa kita masih berani melewatkan malam-malam itu tanpa 2 rakaat sholat sunnah? Itu dia. Kalau saya ditanya, orang yang tidak melakukan sholat malam pinomat, kata orang Mendeling, 2 rakaat, dialah manusia yang paling bangkrut dalam bertuhankan Allah. Paham bangkrut ya? Jadi malam-malam Ramadan, apalagi ini malam Ramadan makin ke ujung, ya Allah jaga betul. Supaya dapatkan malam Lailatul Qadar. Ustaz, kalau kami ditanya, bukan inilah kadang-kadang kita salah-salah lagi menafsirkan apa itu malam Lailatul Qadar. Ya malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dosanya yang akan datang akan diampuni, yang telah lalu juga akan diampuni segala macam, dan dia pasti masuk ke dalam surga. Jangan lagi, itu kan tamsil-tamsil sajanya itu. Tapi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang kuat melaksanakan sholat malam plus, tengok, plus muhasabah. Jadi begitu selesai sholat malam itu jangan tidur. Kok saya tidur kenapa rupanya? Ya belajarlah, membiasakan diri jangan tidur gitu. Apa muhasabah tuh? Kaji diri,
kaji diri namanya. Jadi orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang sudah melakukan muhasabah dan dia menemukan kunci dalam hidupnya. Muhasabah itu kan melihat diri. Selama ini aku masih bengis sama orang. Selama ini aku masih zolim sama orang. Selama ini aku masih suka beras orang. Selama ini aku masih suka makan keringat orang. Selama ini aku masih suka dengki, dendam apa segala macam. Selama ini ibadahku kurang ini. Selama ini ibadahku kurang taat. Aku sholat tidak tepat waktu. Selama ini aku tidak pernah baca Quran. Selama ini aku lebih sedikit sedekahku. Selama ini aku begini. Selama ini aku begini. Karena sebusuk apapun diri kita, kita yang paling tahu. Sebusuk apapun diri kita, kita yang paling tahu siapa kita. Nah, setelah dia mencari kesalahan-kesalahan dirinya, paham ya? Ini kan aku nggak cerita sendiri macam dia rusak ini kan, nyambung ini ya. Setelah dia menemukan kesalahan-kesalahan dirinya, maka dalam muhasabahnya itu dia beriktikad dan dia berakad kepada Allah. Ada akad namanya. Akad itu sesuatu yang diikat. Ikatan yang begitu kuat. Jadi bukan sekedar akad itu dengan istri awak saja yang disebut dengan akad nikah. Tapi kepada Allah dalam kajian kita, tarekat Naqsabandiyah itu ada namanya akad. Kita berakad dengan Allah itu. Itu dia. Maka begitu dia keluar dari madrasah Ramadan ini, ada agamanya. Apa agamanya? Akadnya kepada Allah. Janjinya kepada Allah. Sholat 5 waktu bagus, tapi kalau akhlaknya tak bagus, celaka. Benar loh. Jadi jangan dianggap sholat itu yang akan memasukkanmu nanti ke dalam surga. Salah. Sholat itu tetap dia benar. Sholat kita kuncinya cuma satu, tanha anil fahsya wal munkar. Jangan melakukan perbuatan keji, jangan melakukan perbuatan yang mungkar. Yang kubilang-bilang tadi itu keji, yang kubilang-bilang tadi itu mungkar. Maka sebenarnya Ramadan yang kita lakukan ini fungsinya adalah untuk membeningkan hati kita, mensucikan hati kita, melembutkan hati kita. Dah, pahamnya itu dah. Sikit lagi. Subuh-subuh gini, apalagi puasa-puasa gini kan payah juga lama-lama bercakap. Nanti banyak kali buih, cepat kali hausnya. Sikit, tapi kita dapat gitu. Timbang panjang-panjang kali pun ya tidak dapat. Pulang ke rumah ngantuk juga, tidurkan juga ini. Tapi tidak ada agaman kita. Yang kedua, saya kalau tengok Tito ini tinggal saya dengan sorban ini. Ini sorban terbaik saya dari Kalimantan. Pas hari Jumat saya singgah kemari, saya pakai sorban yang hijau itu, saya letak di atas apa itu. Tiba-tiba sorban saya itu dipakainya, dililitkannya ke lehernya. Sayang kali dia aku tengok, tak dibuka-bukanya. Mak aku pergi, aku pinta cemana, tak aku pinta cemana. Aku pun sayang kali sama sorbanku itu. Karena sorbanku itu warna hijau. Aku memang pecinta warna hijau. Mak tak ada membelikan baju baru itu warna hijau, belikan. Pakai casos logonya itu. Sudah. Maka aku baru paham begitulah rupanya ukuran ikhlas itu rupanya. Itu dia. Jadi dengan ikhlaslah, belajarlah aku ikhlas. Ketika itu ya udahlah tuh dalam hatiku, mau ku ambil sorbanku yang hijau tuh ku ambillah. Aku gak ada apa-apa gitu. Udahlah ambil untukmu udahlah. Ku kasih sama dia itu udah. Aku gak ada persoalan. Demi Allah demi Rasul, siang tuh ku kasih, malamnya sampai ini dari Kalimantan. Lebih tebal, ku tengok ya agak lebih cantik dan lebih besar. Ini bisa untuk selimut. Berdua pun berselimut ini bisa deh. Ayo dari Kalimantan nih. Jadi aku tengok Tito dari tadi. Tinggal aku dengan sorban nih. Jadi aku mendapatkan sorban ini
Ini karena memberi si Tito. Ya gak percaya tak tengok sama tanya sama dia, sebab dia orang Naiju itu, cantik kali itu. Dan aku paling senang itu. Makanya Allah itu cepat sekali dia membalas kalau kita bersedekah dengan sesuatu yang kita senangi, dengan sesuatu yang kita cintai. Kalau bawa tengok kelas si Tito ini, apalah gitu umpamanya kan, contohnya kan. Paling tidak kalau ngasih serban tuh sama Ustaz Geja. Karena memang layak dia pakai itu, dia Ustaz, kok Tito. Tato, Tito pula aku bilang. Kalau tato apa gitu. Tapi begitulah dia. Islam mengajarkan kita, jangan orang-orang yang seperti ini, atau banyak di sini. Ada si Sontot, sampai segala bawah sana banyak itu orang-orang yang begitu. Jangan kita mengecil, ada si Timin. Karena masa aneh-aneh juga orang itu kan. Tapi Islam mengajarkan kita, jangan kita mengecilkan mereka, jangan kita memandang sebelah mata dengan dia, jangan kita meremehkan dia, jangan kita menyudutkan dia, jangan kita menganggap sampahnya ini, jangan. Karena ada sebuah nilai yang kita tidak pernah tahu, bisa jadi dia lebih dimuliakan Allah ketimbang diri kita. Orang yang macam gini-gini kan polos-polos saja nih. Mana yang tahu dia politik-politik, mana tahu dia. Mana tahu dia nokoh-nokohin orang, itu gak tahu dia itu. Gak tahu dia ada itu, gak tahu dia itu. Bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah ketimbang ustaz-ustaz nih. Entah apa maksud hak dia surga nanti. Jadi begitulah maksud saya ini dalam tausiah yang terakhir ini adalah bahwa dituntut kita dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, kita peka dengan orang lain. Peka. Ramadan berbagi biasa itu nggak ada yang luar biasa. Tadi malam dikasih sumbangan sama anak yatim, itu biasa itu. Nggak ada yang luar biasa, nggak ada yang hebat di situ. Kenapa? Karena di mana-mana orang bulan Ramadan pasti menyantuni anak yatim. Di mana-mana orang bulan Ramadan pasti bersedekah dengan duafa. Pasti itu. Tapi pertanyaannya adalah, begitu selesai Ramadan ini berakhir, apakah kita tetap mencintai anak yatim itu? Cinta itu tak bisa dicakapkan. Aku cinta sama anak yatim, aku sayang sama anak yatim. Tuhan bagi jajannya tendak juga. Siapa yang sudah menanggung jawab satu anak yatim, masalah sekolahnya, jajannya, bajunya, sepatunya, tasnya, SPP-nya, aku tanggung jawab. Ada? Tak ada. Padahal kita disuruh ngambil itu. Berapa? 35 anak yatim tadi malam. Ada berapa kita? Siapa yang berani ngambil satu? Ini tanggung jawab ini kak. Jangan pilih emaknya. Asal emaknya lagak, kita janganlah. Jangan. Siapa yang berani mengambilnya? Ayo ambil itu. Itu jalanmu masuk surga loh. Kalau tidak, kau tetap dianggap pendusta agama. Jelas kan? Agaital ladzi yukadzibu biddin. Maksudku bukan membiayai si Toto, bukan. Anak yatim itu tadi. Kita peka, kita peduli gitu. Kita mau berbagi gitu. Kenapa? Karena peka kita, peduli kita, itulah sebenarnya intisari dari ajaran puasa ini. Peduli, peka adalah intisari dari sholat yang kita lakukan itu. Peduli, peka, intisari dari haji yang kita kerjakan bagi yang sudah haji. Peduli, peka terhadap anak yatim, duafa, orang-orang yang kurang itu tadi. Itulah keberhasilan kita dalam melaksanakan ajaran agama. Karena ditutup dari kunci semua kehidupan ini dengan sebuah kalimat yang sederhana. Allah bilang, kau akan bernilai di hadapanku ketika kau bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia yang lain. Jangan kau andalkan solatmu sampai hitam keningmu. Jangan kau andalkan puasamu yang sebulan itu
Jangan kau andalkan solat malammu yang tak pernah tinggal itu. Walaupun dulu 23, sekarang jadi 11. Ya kan? Hanya beberapa masjid lagi yang hari ini tetap 23. Walaupun kita tetap berkeyakinan, semakin banyak rakaatnya, semakin banyak kebaikannya. Nah, kita tak apalah kaji-kaji itu lagi. Tapi walaupun sebulan penuh kita melaksanakan ibadah tarawih itu, begitu selesai Ramadan ini, masuk satu Syawal, tanggal ataunya 1 Syawal itu, hari Idul Fitri itu, dan seterusnya sampai bertemu dengan Ramadan 1446. Lihat akhlakmu. Kalau akhlak semakin benar, akhlak semakin baik, akhlak semakin indah, hidup semakin bermanfaat untuk orang lain, disitulah keberhasilan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Tapi kalau tungkah dalam belanganya, tak berubah dengan yang lama, berarti Ramadan ini tidak mampu menyampaikan kita menjadi orang yang dekat dengan Allah itu, dan menjadikan kita menjadi orang yang peka, peduli dengan orang lain. Karena ibadah itu ada dua, ibadah secara vertikal kepada Allah dan ibadah secara horizontal dalam bentuk sosial. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan semakin peduli dengan sesama. Tengok-tengok di kampung ni, mana janda-janda tua, mana duda-duda tua, mana anak-anak yatim. Mereka semua itu adalah kunci surga kita. Sebagai penutup, ada seorang abid yang luar biasa ibadahnya. Salat malamnya itu setiap malam 12 rakaat. Zikirnya juga luar biasa. Baca Qurannya tak pernah tinggal. Salat 5 waktunya tepat waktu. Qobliyah dan ba'diyah dikerjakan. Tapi dia tidak mengerjakan satu amalan. Apa itu? Peduli dengan orang. Ini yang dia tidak kerjakan. Sehingga suatu ujung malam ketika dia mengambil wudhu, datanglah seorang malaikat yang membawa buku besar. Singkat cerita, si abid ini bertanya kepada malaikat yang membawa buku besar ini, apa yang kau bawa itu? Maka malaikat menjawab, buku yang aku bawa ini adalah nama-nama yang telah Allah tetapkan sebagai penghuni surga. Lantas seorang abid ini bertanya kepada malaikat tadi, apakah ada namaku di dalam? Siapa namamu? Fulan bin Fulan. Sebentar ya, dicari oleh malaikat tuh. Maaf, namamu tak ada di sini. Gemetar dia. Saking gemetar dia, tolong lihat sekali lagi, bisa jadi kau salah. Dibuka lagi, juga tidak ada namanya. Terakhir, izinkan aku melihat buku itu. Silakan, kata malaikat. Dilihatnya buku itu tadi. Ternyata memang tidak ada namanya di dalam. Sampai dia bertanya, apa yang kurang dari aku? Karena semua sudah kulakukan. Maka malaikat menjawab, kau hanya berpikir dengan perutmu sendiri, dan kau tak pernah memikirkan perut tetanggamu yang lapar. Semoga bermanfaat. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.